Sampurasun, salam budaya, rahayu, rahayu, salam, om swastiastu. Jadi kali ini saya sudah terhubung kembali dengan Jero Mangkuteguh dan pertanyaan kali ini, bagaimana toleransi yang ada di Indonesia menurut Jero Mangku? Jadi kaum minoritas yang ada di Indonesia itu susahnya ya untuk mendirikan tempat ibadah. Jadi menurut Jero Mangkuteguh bagaimana? Terima kasih. Salam toleransi, salam budaya, sampurasun, rahayu, hong ulun basuki langgeng, om namo budaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera kepada kita semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang masalah toleransi. Jadi selama ini di akhir-akhir dekade ini kita dihebohkan di media ya, jadi sering terjadi persekusi terhadap umat minoritas ya, pembakaran rumah ibadah, pelarangan rumah ibadah, pembubaran paksa orang beribadah dan sebagainya. Jadi isu ini udah sampai ke global ya, jadi begitu ada ini diskriminasi tentang agama itu pasti hitungan berapa menit sudah beritanya udah sampai ke luar negeri, udah sampai ke Amerika, sampai ke Eropa dan sebagainya. Sehingga kesannya, wah Indonesia itu sekarang benar-benar jadi intoleran ya, radikal itu, jadi menyeramkan gitu kan. Nah, di sini kita akan meredam ya, bahwa di Nusantara atau di Indonesia itu tidak seperti itu ya. Jadi masih ada ya daerah-daerah tertentu yang menjunjung tinggi toleransi ya. Jadi misalkan kayak di daerah ini ya, di Pulau Bali sangat toleran ya. Jadi tidak perlu SKB 2 menteri, 3 menteri, mau mendirikan tempat ibadah minoritas pun nggak ada yang larang. Di Manado ya, di Kupang ya, dan di Bekasi pun juga ada ya. Jadi di Kampung Sawah itu kan benar-benar di situ ada tempat ibadah 3 agama ya, 4 agama malahan ya. Terus kemudian ada pesantren ya, ada Pasraman Trihita Karana Pondok Gede, dan mereka hidup berdampingan ya. Jadi sebetulnya di Indonesia itu, di Nusantara ini masih ada yang waras ya, masih ada yang menjunjung tinggi toleransi. Nah, terutama garda terdepannya adalah di komplek-komplek militer ya. Kita masih bersyukur ya bahwa militer kita, TNI kita itu masih menjunjung tinggi Pancasila. Sehingga di komplek-komplek militer di seluruh Indonesia itu rata-rata masih ada tempat ibadah semua agama termasuk minoritas ya, karena memang doktrinnya militer itu adalah, yang pertama itu adalah kami sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila. Jadi benteng toleransi itu yang pertama adalah Pancasila. Nah, pendukung Pancasila itu yang paling getol adalah ya TNI, Polri, dan aparatur pemerintah. Dan selanjutnya ya masyarakat yang masih setia dan loyal kepada Pancasila dan NKRI yang menjunjung tinggi toleransi ya, dan ini ingin mewujudkan integrasi atau tetap utuh, jangan sampai terjadi disintegrasi. Nah, kali ini kita akan bahas masalah di mana sih kantong-kantong tempat-tempat daerah yang menjunjung tinggi toleransi ini. Nah, indikasinya apa? Jadi kalau di negara-negara maju itu ya, mereka indikasinya jika minoritas dipenuhi haknya, itu negara itu semakin beradab dan maju. Jadi contohnya ya, orang-orang difabel ya diberikan ruang khusus ya. Terus tempat-tempat umat minoritas diberikan prayer room atau ruang sembahyang atau ruang puja. Kemudian ibu-ibu tempat menyusui babynya dikasih baby room, jadi ruang menyusui. Jadi mereka tidak memikirkan ini yang menyusui sedikit, ini yang minoritas sedikit, enggak. Justru dengan
indikasi bahwa kalau yang sedikit saja bisa dipenuhi haknya dan pelayanan dengan baik, berarti pemerintah ini bagus. Sama di kesatuan-kesatuan militer atau para komandan militer dan komandan teritorial, di mana kesatuannya atau wilayah teritorialnya terdapat toleransi dan keamanan yang kondusif dan melayani semua umat beragama dengan membangun sarana prasarana dan memberikan tempat lokasi yang memadai, itu komandannya semakin tinggi ratingnya, semakin bagus karirnya dan promosinya. Nah, sebaliknya seorang kepala daerah atau komandan kesatuan yang tidak bisa memberikan kerukunan kepada wilayah teritorialnya atau kesatuannya, itu konditnya dan image-nya jelek ya. Marilah kita bahas contoh-contoh daerah mana aja sih yang masih menjunjung toleransi. Jadi sejak awal pemerintah Indonesia didirikan, pertama Indonesia berjuang itu atas nama suku. Oh, saya melawan penjajah. Daerah A hanya mengatasnamakan suku A dengan agama A. Daerah B dengan suku B dengan agama B ya. Jadi mereka bukan berbicara nasional ya. Setelah Hari Sumpah Pemuda baru disatukan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, barulah pergerakan Indonesia mencapai kemerdekaan. Setelah merdeka pun dasarnya adalah Pancasila. Pertama Piagam Jakarta. Begitu Piagam Jakarta itu dicetuskan, Indonesia Timur nggak mau, ingin berdiri sendiri. Ya sudah, kita jangan menggunakan dasar satu agama tertentu. Kita itu negara beragama, berketuhanan yang Maha Esa, tapi tidak berlandaskan kepada satu agama. Makanya di situ konsep awalnya dibangunlah semua tempat-tempat ibadah ya. Jadi seperti konsepnya di Monas. Monas itu adalah simbol dari Tugu atau Lingga. Yang mengelilinginya itu Yoni. Nah, kemudian dibangunlah tempat-tempat ibadah oleh pendiri bangsa kita ya. Ada Istiqlal, ada katedral, dan sebetulnya ada pura yang akan dibangun di lapangan Banteng dan wihara yang di Hotel Borobudur. Tapi karena tidak jadi, akhirnya boleh dibangun hotel namanya Borobudur. Sebetulnya dari awal konsep dari pendiri bangsa kita itu harus melayani semua umat beragama. Kalau sekarang misalkan mau dirubah hanya satu agama, tentu ini mengakibatkan disintegrasi bangsa. Kemudian ada beberapa contoh lain seperti di Taman Mini ya, semua agama di situ dibangunlah tempat ibadahnya ya. Terus kemudian di komplek-komplek pendidikan ya, seperti IKIP Jakarta atau sekarang Universitas Jakarta ya. Jadi dulu waktu kita masih kuliah di situ, kalau kita melewati program pasca sarjana di pojokan itu, begitu keluar langsung ada tempat sembahyang yang besar. Sebelahnya ada Pura Aditya Jaya. Itu betapa bagusnya konsep untuk toleransi dan menjunjung tinggi semua umat beragama ini ya. Jadi kita jangan sampai seperti kasus-kasus yang ada di Jenangan ya, di Ponorogo ya, pelarangan pendirian tempat ibadah, terus kemudian di Gereja Jasmin di Bogor ya. Jadi memang kalau SKB 3 Menteri itu kalau diterapkan, itu minoritas gak bakalan bisa untuk membangun tempat ibadah ya. Tapi kalau di Bali, minoritas bebas gak pakai SKB 2 Menteri 3 Menteri mau mendirikan ya. Itulah bagusnya orang Bali itu sangat toleran ya. Dia sangat menghormati, dan orang Bali itu tidak akan takut kesaingi kalau ada umat ibadah lain yang membangun ya. Ya memang ada beberapa kelompok yang punya keyakinan bahwa menghalang-halangi atau menghancurkan tempat ibadah orang lain itu merupakan konsep keimanan mereka. Jadi semakin mereka membenci dan mengganggu atau merusak tempat ibadah lain, bagi mereka itu merupakan keimanannya semakin tinggi. Yaitu ke ini mereka lah. Saya tidak mencampuri urusan keyakinan mereka, tapi kita
mengambil sisi yang positif. Jadi masih ada orang-orang yang masih peduli ya. Nah, contohnya di komplek militer ya, kita sangat berterima kasih di Indonesia itu kepada tentara, kepada TNI, kepada militer. Jadi TNI itu membangun semua tempat ibadahnya ya untuk semua prajuritnya, terlepas dia itu sedikit atau banyak ya, akan dibangun karena itu TNI itu sebagai contoh, komplek militer sebagai contoh untuk toleransi dan memberikan motivasi kepada masyarakat agar kita itu hidup bisa berbangsa dan bernegara, karena tentara itu adalah tentara nasional, artinya berdiri atas dasar kepentingan nasional, atas dasar di atas segala suku, bangsa dan agama. Jadi tentara itu bukan tentara suku atau agama tertentu. Makanya sebetulnya tidak boleh menonjolkan atribut suku atau agama tertentu. Jadi misalkan nanti tentara dari Jawa pakai blangkon ya, tentara dari Papua pakai koteka ya, nanti namanya bukan tentara nasional. Makanya sebetulnya konsepnya ya harus melindungi semua suku dan agama itu, dan kita ucapkan terima kasih kepada pimpinan TNI yang selama ini telah melayani masyarakat, membantu masyarakat dalam menjaga kerukunan dan integrasi bangsa. Kita sebagai rakyat jelata ini harus mendukung program dari pemerintah dan program dari militer kita. Nah, kemudian kita beri contoh, daerah mana sih yang terdapat 4 tempat ibadah ya di komplek-komplek militer ya. Kita kalau yang mayoritas tentunya sudah ada. Kita telusuri dari yang minoritas dulu ya. Yang pertama dari Mabes Cilangkap. Mabes Cilangkap itu mempunyai tempat ibadah ya. Ada masjid, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, ada Pura Adi Sakadharma dan Pura Trijaya Dharma. Bahkan Pura Adi Sakadharma itu dibangun oleh Bapak Kasal yang notabene bukan agama Hindu, sampai nama puranya yaitu Ade sesuai dengan nama beliau ya. Itulah contoh dari seorang negarawan dan pimpinan yang sejati, tidak hanya memikirkan suku dan kelompoknya saja, tapi memikirkan melayani semua umat beragama, semua seluruh tumpah darah, melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Itu bagus, kita apresiasi dan kita terima kasih sekali. Dan kemudian juga para pemimpin TNI ini ya juga memberikan santunan beasiswa kepada anak yatim piatu ya. Seperti yang dilakukan oleh pimpinan Angkatan Laut beberapa bulan lalu, beliau menyantuni yatim piatu. Bukan hanya yatim piatu yang agama satu aja, tapi agama A, B, C, D disantuni ya. Termasuk pesantren, terus habis itu ada sekolah-sekolah seminari, terus kemudian memberikan santunan kepada Yayasan Anak Yatim Piatu Hindu atau Yapindu ya. Jadi luar biasa ini, kita harus terima kasih kepada pimpinan TNI yang masih peduli dengan anak yatim piatu, dan semua anak yatim piatu diberi santunan, tidak membedakan agama A, B, C, D. Nah, ini patut kita contoh. Nah, kemudian dari wilayah Jakarta dulu, dari wilayah utara itu di daerah komplek militer Kelapa Gading ya, Lantamal 3 Jakarta itu dibangun tiga tempat sembahyang ya. Jadi sembahyang tempat ibadah apa aja ada. Jadi yang terakhir ini dibangun Pura Dharma Samudra yang di dekat Mall of Indonesia itu kan. Nah, kemudian di Pas Pampres Tanah Abang ya. Nah, terus kemudian di Halim Perdana Kusuma, terus habis itu di Kopassus Cijantung, habis itu di Brigif Marinir di Cilanda, habis itu di Pangkalan Jati ya, terus habis itu di Atang Sanjaya, terus yang terakhir itu ada di Sentul di Hambalang di PMPP, Pusat Misi Pemeliharaan Dunia, itu punya UN. Jadi UN itu kemarin membangun semua 3 tempat sembahyang termasuk Pura Santi Dharma itu waktu zamannya Presiden Bapak SBY, dan kita cukup terima kasih kepada beliau bahwa UN pun telah peduli dengan
sarana prasarana tempat ibadah. Nah, kemudian masih banyak juga ya di komplek polisi juga ada di Lido, di Sukabumi, bahkan di daerah lain juga ada, misalkan di Lanut Iswahyu di Madiun, terus habis itu di Sulaiman di Bandung, ada juga di Kopassus di Serang. Jadi rata-rata memang komplek militer ini menyediakan semua fasilitas ibadah. Tidak hanya itu aja, tapi militer ini ada kegiatan pembinaan rohani, pembinaan mental untuk para semua prajuritnya dan masyarakat, untuk meningkatkan kerohanian dan meningkatkan kecintaan patriotisme kita kepada bangsa dan negara ini, agar tidak terjerumus ke dalam radikalisme dan perpecahan. Jadi kita cukup terima kasih ya bahwa sudah membikinkan suatu tempat ya, dan melindungi kita walaupun minoritas, diberikan hak-hak untuk menjalankan ibadah ya. Jadi kalaupun ada yang kontra, silahkan kalau berani, ada nyali mau mendemo tempat-tempat ibadah di komplek-komplek militer. Tapi kalau yang berpikir jernih ya, buat apa kita menghancurkan tempat ibadah lain, toh juga Tuhan juga tidak menginginkan seperti itu. Namanya orang sembahyang kok menyembah sama kepada Tuhan yang Maha Esa kok diserang ya. Apa Tuhan bangga dengan penyerangan itu kan? Saya pikir kalau orang yang masih waras tidak akan melakukan seperti itu. Walaupun masih ada oknum-oknum tertentu yang memang doktrinnya seperti itu ya, kita hanya memohonkan maaf kepada Tuhan, semoga dia diampuni dosa-dosanya. Ya Tuhan, maafkanlah dia karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Seandainya tahu, dia tidak akan melakukan seperti itu. Dan semoga hatinya diberikan kasih yang damai. Jadi hanya kasihlah kita yang bisa sampai ke kerajaan surga. Karena kerajaan surga itu hanya dihuni orang-orang yang penuh kasih dan tidak ada benci, iri hati, dendam kepada sesama makhluk Tuhan. Kalau kita berbicara sejarah, jadi di Jawa itu dulu ada dua kerajaan besar. Sanjaya itu adalah Hindu dan Sailendra adalah Buddha. Nah, karena mereka berantem perang, akhirnya sudah capek lah. Nah, akhirnya putranya Raja Hindu ini, Rakai Pikatan, jatuh cinta sama putrinya Sailendra, putri Pramodawardhana. Ya, walaupun beda agama, walaupun berantem perang, akhirnya ya kalau keduanya saling mencintai ya sudahlah, akhirnya dinikahkan. Makanya dibangunlah itu Candi Prambanan yang Hindu dan Borobudur yang Buddha. Dan arsitek dari Borobudur itu adalah Gunadarma. Gunadarma itu seorang Hindu dari India. Dan beliau membangunkan candi agama Buddha. Dan beliau tetap menjadi Hindu. Makanya kalau sekarang ada image bahwa janganlah engkau membantu tempat ibadah agama lain, karena nanti kamu ikut dalam agama mereka dan kamu akan masuk neraka dan kekal di dalamnya. Jadi mungkin ya kalau ada ajaran seperti itu tidaklah terlalu benar ya. Saya sendiri juga dari masih jadi cantrik sudah sering diajak sama guru kita, ada guru-guru lain untuk belajar sama agama lain seperti para preter sama santri-santri lain. Dan kita pun juga tidak saling mempengaruhi. Kamu masuk agama saya, terus saya pun juga ditarik agama dia, enggak. Kita tetap saling menghormati, saling menjaga, dan selama ini tidak ada kita temukan seperti itu yang kita alami. Jadi sudahlah, kita itu sekarang harus berpikir positif ya. Janganlah saling curiga terus sama agama lain, agama ini ya. Kita harus introspeksi diri. Kenapa sih ya? Kalau kita beragama, sama A berantem, sama B berantem, sama C berantem, sama D berantem, sama E berantem. Padahal B sama C jarang berantem. D sama E jarang berantem, F sama G jangan berantem. Kok ini yang satu ini kok berantem terus, harusnya kenapa? Makanya ya kita harus introspeksi diri lah ya. Jadi kita itu beragama tapi kita tetap harus bermoderasi agama, kita jaga kerukunan,
kita jangan saling membenci, jangan saling mengolok-olok, dan jangan menyerang tempat ibadah agama lain, dan jangan mempersulit untuk orang membangun tempat ibadah, ya. Jangan memperkusi termasuk masalah identitas di KTP, administrasi kedudukan, karena barang siapa yang mempersulit orang, dia akan dipersulit juga, itu hukum karma. Barang siapa yang akan mempermudah orang, akan dipermudah juga. Jadi kita, ya semuanya kita belajar, kita semua belum baik, kita masih punya kesalahan dan kekurangan, ya. Gunakanlah sisa-sisa hidup kita ini yang tinggal sebentar sebelum kita pindah alam untuk berbuat baik dan melayani kepada sesama manusia, termasuk yang agamanya lain. Kita nggak usah khawatir kalau kita memang beriman kuat, kita mau bergabung dengan orang agamanya apa aja, kita tetap kuat. Dan kita jangan takut dengan tempat sembahyang ibadah lain, jangan takut dengan simbol-simbol agama lain. Kita itu kalau memang punya keyakinan yang teguh, mau sebelah kita dibangunin tempat sembahyang A, B, C, D, ya kita tetap teguh, ya nggak usah terpengaruh. Kalau kita masih terpengaruh, ya berarti belum kuat. Kalau kita melakukan puasa, ya biarlah aja orang yang buka warung, yang penting dia nggak mengganggu kita, ya saling menghormati, ya. Kalau kita sudah rajin sembahyang, ya janganlah kita mengganggu sembahyang orang lain dengan suara-suara yang berisik, ya, dengan suara-suara gaduh, karena memuji Tuhan itu harus berasaskan kedamaian kepada diri kita dan kedamaian kepada lingkungan kita. Buat apa kita sembahyang tapi kalau mengganggu kepentingan orang lain? Ya di zaman modern nanti mungkin generasi tua akan pindah alam, generasi muda itu nanti akan meneruskan tradisi ibadah-ibadah sembahyang yang ramah lingkungan dan tidak berisik dan tidak mengganggu ketertiban umum. Ya itulah yang akan lestari, ya. Yang ritual-ritual yang mengganggu kepentingan umum, yang membuat perang berantem, itu akan ditinggalkan, ya, sesuai dengan hukum alam, ya. Kita hanya berdoa semoga seluruh makhluk berbahagia. Kita mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga memayu hayuning kuwono. Om Santi 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 Om Rahayu. Thank you.